Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, di ujung siang, pemirsa Sadayana, para pemirsa dimanapun berada, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi lebih khusus dan lebih menukik tentang isu-isu yang cukup krusial ya di Tatar Sunda, khususnya di Sumedang, Larang. Kebetulan pada siang hari ini kita melakukan acara ini di kawasan Padasari, Cipadayungan, di kaki Gunung Tampongan. Alhamdulillah dengan kedekatan alam yang sudah menjadi sebuah kekhususan bagi para sejarawan, budayawan, dan seniman Sumedang, alam itu adalah inspirasi banyak hal dalam membedah kehidupan. Pada kesempatan yang baik ini, di hadapan saya ada seorang tokoh Sumedang, Sumedang. Nama populernya itu Ki Wangsa. Kalau nama lengkapnya W.D. Darmawan Ider Alam. Kata Ider Alam itu juga sebuah anugerah yang diberikan kepada beliau dari kalangan budayawan dan seniman lain ya, sejarawan. Nah, profesi beliau itu adalah sejarawan, peneliti, dan sekaligus budayawan. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan menggali sedalam-dalamnya apa yang dimiliki oleh Ki Wangsa ini, pandangannya, analisisnya, prediksi, dan seterusnya yang terkait dengan masalah sejarah Sumedang dan Indonesia. Ini ada kaitannya sejarah Indonesia dengan sejarah Sumedang. Nah, Ki Wangsa, ya, terima kasih nih atas waktu berikan. Semoga Ki Wangsa tetap dalam keadaan sehat. Amin. Semoga tetap memiliki kekuatan Ya. penuh untuk memberikan pencerahan. Ya. Karena Sumedang itu artinya nyangan. Sumedang nanti insun medal, insun madangan. Sumedang itu adalah sebuah nilai yang memberikan pencerahan kepada yang lain. Kalau dalam hal juga Sumedang itu nyangan, ker misalnya, ker balaria. Nah, terkait dengan munculnya ini krisis sejarah, kalau saya pandangan saya nih ya. Jadi kalau saya lihat dulu ketika masa Orde Lama, masa Bung Karno masih memimpin revolusi yang sangat agresif untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian masuk pada fase kekuasaan Orde Baru, ketokohan Sumedang itu masih kuat, dihormati dan dijadikan sumber dari segala sumber bagi siapapun yang ingin mengetahui perjalanan sejarah. Nah, namun belakangan ini setelah masuk fase reformasi, ini saya melihat ada beberapa perubahan yang sangat fundamental ya. Tatanan masyarakat kita yang berubah, mindsetnya berubah, budayanya juga berubah, dan sangat mengkhawatirkan kalau saya lihat, karena menuju liberalisasi, gitu kan, atas nama demokrasi. Nah, pastilah Ki Wangsa juga memiliki tolok ukur atau pisau bedah yang bisa diungkapkan pada kesempatan ini, penyebab yang membuat Sunda menjadi kelihatan hilang, gitu ya. Nilai-nilai kesundaan apalagi, karena tidak ada lagi sosok Sunda. Nah,
untuk fase ini, apakah pandangan si Wangsa juga sama? Ada sesuatu yang memang harus disampaikan oleh si Wangsa pada publik, Sunda khususnya dan masyarakat Indonesia. Silakan. Saya dapat menangkap ada beberapa poin yang menyangkut fenomena yang saat ini terjadi dan berlangsung. Yang pertama tadi, kenapa terjadi krisis ketokohan di Sumedang? Kalau kita membaca sejarah peradaban, bahwa tokoh-tokoh Sumedang dulu itu muncul ke permukaan masyarakat dan menjadi pola anisan yang diikuti suri tuladannya, bukan karena harta bendanya, bukan karena gelar yang berat-berat kayak kereta api, tetapi karena figur tokoh yang memahami memahami spiritualnya kuat, wawasan kebangsaannya kuat, ya. Jadi bukan ditentukan oleh harta kekayaan dulu, ketokohan itu, karena keilmuannya, karena perilakunya. Nah, dari sejak abad kerajaan Mataram, itu tokoh-tokoh Sumedang itu muncul, ya. Baik yang lahir dari lingkaran birokrat pemerintah maupun dari pimpinan non formal, ya, karena keteladanannya, karena kepeduliannya terhadap masyarakat dan budaya. Kenapa itu penyebabnya? Banyak faktor. Ada faktor internal, ya, faktor internal, tingkat kesadaran untuk memelihara kebudayaan asli bangsanya sendiri, leluhurnya sendiri, itu tergerus. Ya, pola pikir yang sifatnya pragmatis. Ya, kenapa ada pola pikir pragmatis? Ada dampak dari faktor luar karena budaya globalisasi. Nah, itulah akibat ketokohan-ketokohan di Sumedang ini terjadi krisis. Nah, yang ketiga, moralitas di kalangan para elit-elit yang ada. Ya, salah satu, ada tokoh yang mau muncul, memberi pencerahan-pencerahan, kadang ditebas, dibunuh karakter, apalagi yang berseberangan dengan pendapat-pendapat pemerintah, dimusuhi, dimarginalkan, tidak diajak bicara. Nah, itulah yang terjadi. Saya sangat merasakan, karena mungkin saya paling kritis di Sumedang ini. Mengkritisi bukan menuju demokrasi, demokrasi, tapi faktanya seperti itu. Nah, jadi itu salah satu contoh membuat perda. Sumedang sebagai Sunda itu tidak melibatkan tokoh-tokoh yang dianggap menguasai tentang materi itu. Ujung-ujung aja. Ya, jadi yang direkrut itu hanya di lingkaran birokrasi dan orang-orang dekat, tanpa melihat profesi yang sebenarnya. Sehingga perda sendiri belum sempurna, tapi sudah langsung disahkan. Nah, ini akibat tidak dibuka di ruang publik secara terbuka. Inilah kelemahan pemerintah. Itulah ketokohan. Jadi secara kepastiannya krisis ketokohan karena tingkat kesadaran untuk muncul dan menjalankan amanat luhur tergerus oleh pola-pola pikir pragmatis. Itu yang pertama. Kenapa Sunda ini jadi kecil? Kesalahan bangsa Sunda sendiri. Sunda itu bukan suku tapi bangsa. Ya. Bukan etnis. Tapi bangsa. Bangsa besar. Bangsa Sunda kecil, Sunda besar. Jadi berarti di Nusantara ini namanya bangsa Sunda, bukan Sunda etnis. Gitu kan. Kok terjadilah penafsiran seperti itu? Terjadilah penafsiran Sunda dengan secara sempit, penyempitan suku, suku gitu. Jadi Sunda sekarang dianggap suku. Dulu nggak ada suku-suku Sunda. Ada juga wilayah geografis, wilayah peradaban, kepulauan. Sunda besar, Sunda kecil. Dulu disebut Sundaland ya. Sundaland. Nah, itu ke Sundaland itu fakta, sebagai fakta. Datanya primer, diakui oleh para ilmuwan dunia. Bahwa keberadaan Sundaland itu ada. Dari Seoul sampai Asia Tenggara, bagian India, Cina itu ada bagian dari Sundaland. Thailand dan seluruhnya itu. Nah, itu hampir seperempat dunia lah. Seperempat dunia itu
itu Sunda itu. Nah, kemudian muncul Sunda menjadi nama kerajaan. Dia abad ke-5 ke-6. Iya. Nah disitulah munculnya nama Sunda sebagai nama kerajaan. Kesininya jadi etnis. Nah jadi kan itu itu perubahan ya. pemikiran. Ya maka kalau kebudayaan itu dinamis, ya menyesuaikan dengan zaman. Tapi yang tidak berubah adalah istiadat karakter bangsa. Bangsa Sunda ini karakternya seperti ini. Ini yang harus dipertahankan. Karena budaya itu memproduk karakter suatu masyarakat, suatu pribadi, suatu bangsa. Nah inilah sebetulnya budaya ini. Bukan hanya seremonial. Nah, ya, kesannya itu sekarang ini dibatasi hanya seremonial budaya itu ya. Faktor kedua, terjadinya pemikiran di kalangan pemerintah birokrat, penyempitan definisi soal kebudayaan. Penyempitan ya, terjadi penyempitan. Jadi kebudayaan itu ditafsirkan hanya sebagai kesenian tradisional, seremonial, dan pariwisata. Hanya sebatas itu. Padahal bukan. Ya, padahal kebudayaan itu sistem nilai yang universal. Sistem nilai yang universal. Satu, bahasa. Ya. Dua, sistem kepercayaan. Ya. Melahirkan ritual-ritual. Ya. Ketiga, sistem kenegaraan, pola kepemimpinan, sistem ekonomi, sosial, kekerabatan. Apalagi banyak. Ada 12 unsur pendukung kebudayaan. Nah ini yang lainnya tidak tercover. Ya. Memang ada kesengajaan mungkin ya untuk mengikis, mempersempit. Bisa itu karena dikaitkan dengan anggaran. Bisa. Ya, nah itu macam-macam faktor lah. Ada karena ketidaktahuan. Yang jelas selama saya berkecimpung menggali kebudayaan di Sumedang, di kalangan pemerintah birokrat miskin literasi soal kesundaan. Miskin literasi. Ya. Jadi menafsirkan itu hanya dalam tatanan seremonial yang dapat dilihat. Pada pola pikir, filsafat hidup, kearifan lokal yang dengan cara-cara mengimplementasikan perilaku itu tidak disentuh. Apalagi dibukukan. Saya membuat buku itu 5 jilid. Ketika ditanya-tanya, nggak ada respon dari pemerintah. Aneh ya? Aneh. Itu satu. Kedua, feodalismenya tinggi di kalangan birokrat Sumedang. Iya. Karena kita bukan bergelar profesor doktor, jadi karya kita tuh dianggap dipandang sebelah mata. Mentalitas penjajah ya? Penjajahnya ada. Kalau berkarya tidak melihat gelar seperti kereta api. Di barat itu nggak pamer-pamer gelar, tapi berlomba-lomba dalam karya nyata, karya tulis, karya ilmiah, segala macam. Nah di Sumedang itu seperti itu yang terjadi. Ya, maka ketokohan ini tidak didukung oleh mereka. Yang ada dimatikan malah. Kadang dibunuh karakter. Iya. Wah ini provokator. Iya, dibunuh karakter. Wah, ini selalu bikin reseh. Sangat terasa. Dianggap melawan. Dianggap melawan. Kepentingan politik. Nah, politik itu. Yang ketiga, kenapa krisis ketokohan? Banyak sebetulnya figur-figur tokoh yang harus muncul. Nah, tetapi tergerus, terseret ke dunia politik. Semua hal kalau tokoh sudah tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat masuk ke politik, sudah terjebak ke dalam politik, habis. Dangkal. Kepentingan yang berbicara kelompok, bukan kepentingan tata nilai. Maka saya sarankan jika suatu bangsa tercerabut jati diri budayanya, maka akan dimudah dengan bangsa lain. Terjadi sekarang. Iya betul. Nah, betul. Apa yang kita saksikan ya? Saksikan. Itu bukti itu. Nah, bukti. Apalagi sekarang munculnya budaya globalisasi. Iya betul. Ya, membawa dampak ekstrim. Ada yang positif, kebanyakan ekstrim. Iya. Telah merusak pagar-pagar budaya bangsa kita. Termasuk kearifan lokal kita. Termasuk kearifan lokal. Dengan sistem itu. Dihancurkan dengan budaya globalisasi. Tetapi kita tidak bisa menampilkan. Iya, betul. Ya. Bukan berarti harus kita diam. Ada solusi untuk mengatasi dampak ekstrim.
Ya. Salah satu yang sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, digiring masyarakat itu menjadi komunitas-komunitas konsumerisme. Betul. Hanya penikmat, Iya. hanya pembeli, bukan pencipta produk. Betul. Bangsa kita digiring ke sana oleh globalisasi ini. Yang kedua, ada penggiringan perubahan gaya hidup, yaitu apa? Hedonis. Ya, Hedonisme. Betul. Jadi ingin menikmati sesuatu dengan cara-cara yang sesaat dan praktis, tidak mau berjuang. Nah, ini bangsa kita digiring ke arah itu karena sudah meninggalkan jati diri budaya. Bangsa kita itu tidak seperti itu. Betul. Kalau saya boleh istilahkan, ini sebenarnya merupakan proses genosida budaya. Nah, seperti itu. Dari warisan imperialisme dan kolonialisme kan, ya. Dalam bentuk yang lain. Ya, makanya ada solusi alternatif yang kita bisa mencegah dampak ekstrim global ini dengan kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal ini yang bisa memagari dampak ekstrimnya. Apa itu kearifan lokal? Ada 3 ranah dominan. Satu, tata tertib dalam melakukan hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti harus keimanannya diperkokoh, keyakinannya diperkokoh. Maka kata api, kata api Soekarno, kalau kita sudah bertuhan dan kokoh imannya, setiap pekerjaan kerja keras, kerja ikhlas, tuntas masalah.